Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau sore kepada Bapak dosen. Eh, Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi dari tugas yang diberikan, yaitu meresum ebook dari Bapak dosen dengan mata kuliah metodologi penelitian. Mungkin saya akan langsung memperkenalkan nama-nama kelompok dari kami. Adapun nama anggota kelompok kami yaitu Fahrin Ladeyo, Elpianisa Zain, Inka Eriska, Lodi Muhammad Said Akbar Mahdi, dan saya sebagai moderator Elin Putra Ramadan Anas, serta yang terakhir namun tidak kalah penting Muhammad Hamzah. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan langsung ke materi review e-book tentang technical writing and publishing. Ya, untuk pemaparan materi pertama, mungkin saya langsung serahkan kepada teman kelompok saya. Dipersilahkan. Oke, saya Inki Ariska dengan NIM S11212107 akan memaparkan materi dengan judul teknis penulisan dan penelitian. Seorang peneliti dipandang oleh masyarakat terutama melalui tulisan. Seorang peneliti ingin orang-orang terlibat dengan hasil pekerjaannya, pengetahuan baru dan mereka melakukan melalui apa yang telah ditulis. Dalam penelitian mungkin ada banyak aspek yang perlu diperhatikan dan biasanya permasalahan yang perlu ditangani sangatlah kompleks. Bab ini bertujuan untuk memberikan panduan yang mudah diikuti bagi mahasiswa teknik dan insinyur yang bekerja dalam menulis laporan dan makalah teknis yang efektif. Bertujuan untuk menghilangkan tantangan penulisan dan mengatasi penulisan makalah. Slide selanjutnya. Poin pertama, kebebasan menulis dan menggali ide. Tulisan dibuat oleh peneliti untuk dirinya sendiri dan sekarang dimaksudkan untuk diperlihatkan kepada siapapun. Tindakan menulis yang sebenarnya membantu mengkristalkan ide-ide ini dan mewujudkannya, karena tidak ada orang lain yang akan terlihat bab hal ini. Maka peneliti mempunyai kebebasan untuk tidak bersikap kritis, jadi seorang dapat menutup bagian kritis dan pikiran dan membiarkan ide-ide baru terbentuk. Tugasnya sekarang adalah mulai mengungkapkan apa yang telah ditangkap dan menggali ide-ide nyata dan kemungkinan terobosan dari apa yang telah ditulis. Poin kedua, akibat dan alasan penulisan teknik. Atribut dan alasan penulisan teknik. Kita ingin membaca yang diyakinkan oleh apa yang ditulis dan menerima pesan yang ingin disampaikan. Aspek penting dari penulisan teknik adalah seseorang perlu memahami pesan yang ingin disampaikan dan perlu memahami pembaca. Tujuan dari makalah teknik misalnya untuk menjelaskan dengan yang jelas apa yang telah dilakukan, mengapa hal tersebut dilakukan, dan atau melaporkan hasil penelitian. Dan biasanya diakhiri dengan rekomendasi mengenai apa yang harus dilakukan selanjutnya. Makalah teknis harus mengutip sumber informasi dan mengakui orang atau entitas yang berkontribusi termasuk lembaga pemberi dana. Makalah penelitian teknik yang bertele-tele, tidak terorganisasi dengan baik, berantakan, atau berisi ilustrasi, berkualitas rendah, tidak memiliki atribut penulisan yang penting. Menulis adalah cara terbaik untuk mengetahui apa yang studi teknis yang benar-benar selesai. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, pemaparan yang jelas dan padat dari saudari Inka Iriska. Mungkin selanjutnya saudari Helvianisa dipersilakan untuk memaparkan materi. Baik, saya lanjutkan hak cipta atau makalah teknik. Peninjauan naskah untuk kemungkinan publikasi harus melibatkan penulis, atasan langsung penulis, dan Departemen Hukum untuk memastikan pemeliharaan kekayaan intelektual. Makalah penelitian hanyalah sebuah publikasi, itu tidak memberi hak apapun. Paten seharusnya mewakili sesuatu yang baru, berguna, dan tidak jelas. Tidak seperti artikel penelitian, penyusunan paten biasanya dilakukan oleh seorang pengacara. Ketika seorang peneliti teknik akhirnya memperoleh beberapa hasil yang menggembirakan dari pengaturan eksperimental, inilah saatnya untuk menulis dan melaporkan temuan ini. Dengan terlebih dahulu mempublikasikan, mempresentasikan, dan mengajukan permohonan dana, penemu akan kehilangan paten karena paten tersebut akan diungkapkan.
Ya, mungkin itu Baik, dari saya ya mungkin itu dari pemaparan dari Helvianisa. Selanjutnya saya akan melanjutkan resume memaparkan resume dari kelompok kami 6.4 strategi penulisan. Pertama itu, pertimbangan yang matang mengenai siapa pembacanya sangat penting dalam penulisan teknis, karena hal ini secara langsung menentukan tingkat rincian yang sesuai, yang jika tidak dapat berdampak negatif pada pembaca. Penulisan teknis harus sedemikian rupa sehingga semua pembaca yang dituju dapat memahaminya. Dan kedua, keterampilan menulis yang baik penting untuk karir teknis dan seorang berkepentingan untuk secara teratur dan proaktif melakukan dokumentasi yang sesuai. Dan ketiga, masalah yang ada dalam makalah yang diterbitkan adalah kurangnya pernyataan yang menjelaskan alasan tugas tersebut dilakukan saat mendeskripsikan karya sendiri. Seorang hendaknya bersikap rendah hati dan tidak menggunakan pujian yang berlebihan, baik secara eksplisit maupun implisit, meskipun seorang sedang antusias. Nah, selanjutnya saya akan kembalikan kepada teman kelompok saya untuk memaparkan materi. Fahrin Ladayo, dipersilahkan. Oke, untuk materi berikutnya kita masuk pada bagian struktur dan pendekatan pada makalah atau jurnal. Pada bagian ini, metode penyajian informasi sama pentingnya dengan informasi teknis itu sendiri, dan struktur logis penting bagi si pembaca. Semua dokumen teknis harus berisi bagian-bagian berbeda yang diatur secara logis. Next. Oke. Pada bagian struktur dan pendekatan ini terdapat 3 bagian, yaitu bagian pendahuluan, isi, dan penutup, yang pada tiap bagian itu terdapat beberapa poin. Pada bagian pendahuluan terdapat judul, abstrak, dan perkenalan. Terus pada bagian isi terdapat prosedur, hasil, dan diskusi. Dan pada bagian penutup itu terdapat kesimpulan, pekerjaan masa depan, dan referensi. Sebagian besar jurnal teknis memberikan panduan penulis yang berisi teknik presentasi yang disarankan agar tetap konsisten di antara pengiriman makalah yang berbeda. Dalam beberapa kasus, makalah bahkan akan dikirimkan kembali kepada si penulis jika penulis tidak mematuhi pedoman presentasi. Next. Oke. Pada bagian 6.5.1 kita masuk pada judul, abstrak, dan pendahuluan. Judul dalam makalah jurnal harus tepat dan sederhana dan diikuti oleh nama dan afiliasi si penulis sesuai pedoman jurnal. Halaman judul harus mencakup sekiranya 5 kata kunci yang menunjukkan jurnal tepat naskah dikirim dan memberikan rincian kontak setidaknya penulis yang sesuai. Abstrak adalah hal pertama dalam makalah yang akan dibaca oleh pembaca. Biasanya, abstrak adalah paragraf pendek yang seharusnya independen dan tidak bergantung pada isi bagian lain. Kemudian pendahuluan mengikuti berikutnya dan membutuhkan tinjauan singkat dari literatur yang relevan, dimulai dengan area yang luas dan secara bertahap memusat perhatian pada topik tertentu yang menarik. Ya, baik, mungkin itu pemaparan dari Saudara Fahrin Ladayo tentang struktur dan pendekatan pada makalah jurnal serta poin-poinnya yang berupa judul, abstrak, dan pendahuluan. Namun kami masih memiliki poin-poin lain untuk diresume yang tentu saja kami akan paparkan, yang akan dipaparkan oleh saudara kita Muhammad Hamzah. Persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya, metode, hasil, dan pembahasan. Setiap metode akan dirinci dalam subbagian terpisah dengan penjelasan yang tepat sehingga pembaca dapat mengenali pekerjaan tersebut jika diperlukan. Deskripsi algoritma yang depan juga merupakan bagian dari inti. Pernyataan teorema mungkin bersifat umum, sementara konsekuensinya mungkin memiliki kepentingan yang lebih spesifik. Terkadang wajar muncul akibat efek samping dari teknik yang digunakan untuk membuktikan teorema tersebut. Selanjutnya diakhiri dengan beberapa kalimat yang menjelaskan isi dan dampak data yang ditabulasi. Judul harus menyajikan hasil atau interpretasi yang signifikan dari gambar tersebut. Semua lembaga pendanaan harus disebutkan secara eksplisit sesuai pedoman yang diberikan oleh sumber pendanaan.
Pemilihan relevan harus dilakukan yang cermat dan terdiri dari makalah-makalah yang relevan dengan bidangnya, terutama yang terkini. Oke, next selanjutnya. Ya, itulah Oke, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, itulah pemaparan dari Saudara Muhammad Hamzah tentang poin-poin. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Said Akbar untuk pemaparan materi selanjutnya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan keterampilan bahasa, gaya menulis, dan editing. Bagian ini menguraikan beberapa atribut dokumen teknis terpenting yang berkaitan dengan penggunaan bahasa yang benar. Teknis penulisan yang baik memerlukan kalimat yang tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu panjang. Tanda baca dan tata bahasa adalah aturan dasar bahasa, dan mengabaikan aturan ini akan mengakibatkan keterbacaan yang buruk atau salah tafsir. Kesalahan ejaan atau tanda baca dapat merusak dokumen teknis yang sempurna. Penulis perlu berupaya mengembangkan gaya penulisan teknis yang menjaga karya tetap objektif dan impersonal. Tulisannya harus selalu mengingat pembacanya dan membuat pembaca menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Selanjutnya, itu kata-kata yang tidak dapat didukung dengan fakta akan menurunkan kredibilitas dokumen tersebut. Penyusunan kalimat yang baik dalam penulisan teknis melibatkan pilihan kata yang ringkas dan substansif, serta memuat fakta dan data yang valid. Memulai dengan klausa dependen dan kalimat panjang dengan banyak klausa yang mengandung penghalang fisik yang signifikan antara subjek dan kata kerja sebaiknya dihindari karena kalimat seperti itu berpotensi membingungkan pembaca. Cara terbaik dan jelas untuk menghindari kesalahan topografi yang berakhir pada naskah yang diterbitkan adalah dengan menerapkan kebijakan sederhana untuk memperbaiki kesalahan tersebut segera setelah kesalahan tersebut diketahui. Baik, itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, mungkin itulah pemaparan resume yang kami paparkan dari tugas yang telah diberikan oleh Bapak dosen yang insya Allah kami akan menguploadnya di YouTube sebagai tugas kami. Dan semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk diberi keselamatan terutama kepada Bapak dosen untuk selalu mengajar dan mentransfer ilmunya kepada kami mahasiswa agar dapat bermanfaat bagi sekitar, bangsa, dan agama. Sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.